Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, aku mengucapkan selamat kepada teman-teman yang lolos menjadi awardee di tahun 2023 ini. Yeay. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas hal apa saja yang harus teman-teman lakukan saat sudah menjadi awardee YTB. Oke, aku akan baginya menjadi 3 part. Yang pertama, terkait dengan scholarship agreement. Yang kedua, terkait dengan ijazah dan transkrip teman-teman. Apa sih yang harus teman-teman lakukan dengan 2 dokumen ini? Dan yang ketiga adalah tentang mengurus visa. Perlu diperhatikan juga bagi teman-teman yang belum memiliki paspor, silahkan untuk membuat paspor dengan segera gitu ya. Jadi sebelum nantinya mengurus visa, teman-teman sudah memiliki paspor. Nah, saat teman-teman sudah lolos menjadi awardee YTB, teman-teman di website TBBS biasanya akan ada SA, Scholarship Agreement. Jadi teman-teman harus mendownload dokumen ini dan segera mengurusnya ke embassy. Nah, bagi teman-teman yang rumahnya di luar Jabodetabek, silahkan untuk minta tolong kepada teman-teman yang rumahnya di Jabodetabek untuk mengurus scholarship agreement ini. Jadi sebenarnya ini dokumen yang sederhana gitu ya. Maksudnya di sini teman-teman cukup mendownloadnya, kemudian hanya mengisi beberapa data seperti nama, kemudian tanda tangan, dan alamat rumah gitu. Dan harus di-print dalam 2 versi, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Turki gitu. Jadi teman-teman silakan untuk memberikan alamatnya kepada teman yang lain gitu yang mau dititipi gitu ya. Karena biasanya di TBBS ini akan ada tanggal terakhir kapan teman-teman harus sudah mengupload scholarship agreement ini. Untuk apa? Untuk tahu apakah teman-teman akan mengambil beasiswa ini atau enggak gitu ya. Jadi teman-teman harus mengupload dokumen ini sebelum tanggal yang sudah tercantum di TBBS. Selain itu, dokumen yang harus diupload di sistem TBBS adalah medical check up. Jadi teman-teman harus membuat medical check up dalam bahasa Inggris gitu. Untuk medical check up-nya yang seperti apa, itu sebenarnya terserah kepada teman-teman. Tapi untuk aku sendiri dan teman-teman aku, kemarin kami membuat yang sederhana gitu ya. Jadi contohnya kemarin aku datang ke klinik, kemudian aku minta tolong kepada petugasnya, aku bertanya apakah bisa untuk membuat surat keterangan sehat seperti itu dalam bahasa Inggris gitu. Tadinya mereka tidak menyediakan karena ya mereka membuatnya dalam bahasa Indonesia gitu, tapi aku membawa contohnya yang seperti apa, dan kemudian mereka mau untuk membuatkan surat keterangan sehat itu. Dan jika teman-teman perhatikan, di situ ada keterangan untuk menunjukkan bahwa teman-teman ini sedang tidak mengidap penyakit yang menular gitu. Jadi poin pentingnya ya ini gitu yang harus tercantum di MCU-nya itu. Oke, part kedua, hal apa yang harus teman-teman lakukan dengan ijazah dan transkrip teman-teman? Oke. Jadi, teman-teman harus mentranslate ijazah dan transkrip teman-teman ke dalam bahasa Inggris di penerjemah tersumpah dan yang terdaftar di Kemenkumham. Kenapa harus terdaftar di Kemenkumham? Karena nantinya setelah ijazah dan transkrip teman-teman ini ditranslate ke dalam bahasa Inggris, teman-teman harus melakukan apostille di Kemenkumham seperti itu. Dan gimana caranya untuk membuat permohonan di Kemenkumham terkait dengan apostille? Simak video berikut ini. Jadi, teman-teman harus masuk ke websitenya AHU Online. Nah, klik, kemudian di sini harus membuat akun terlebih dahulu, ada mengisi nick, email, nama lengkap, beserta nomor handphone. Nah, selanjutnya teman-teman klik daftar sekarang. Setelah akun teman-teman dibuat, silahkan untuk masuk dan bagian ini silahkan diisi dokumen pendidikan. Negara tujuan legalisasinya itu adalah Turki. Nah, di sini akan otomatis muncul seperti itu. Nah, kemudian klik apostille. Nah, di bawahnya harus mengisi beberapa data. Yang pertama ada data pemohon. Ini kita klik diri sendiri ya. Kemudian mengisi nama. Kemudian ada juga mengisi identitas pemohon file. Nah, di sini teman-teman silahkan untuk
melampirkan foto KTP gitu ya. Kemudian masukkan email, kemudian nomor identitas, ini menggunakan NIK gitu ya. Kemudian nomor HP, tempat lahir, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, negara tempat tinggal, dan yang terakhir ini ada alamat, ini diisi sesuai dengan yang ada di KTP. Oke, selanjutnya yang kedua di bagian data dokumen, ini ada dokumen konvensional jika berkasnya itu ditandatangani secara ini ya, tanda tangan basah gitu ya, tapi elektronik ini jika tanda tangannya QR code seperti itu. Kemudian jenis dokumennya adalah dokumen pendidikan, nama dokumennya misalkan di sini ijazah gitu ya. Oke, nomor dokumen ini adalah nomor yang tertera di translate translate ijazah yang diberikan oleh penerjemah tersumpah. Seperti itu. Kemudian ada nama yang tertera di dokumen adalah nama kita, jumlah dokumennya 1, dan tanggal dokumen kapan dokumen tersebut dikeluarkan oleh si penerjemah tersumpah. Dan silahkan masukkan dokumen yang akan diapostyle. Oke, kemudian ada data pejabat. Nah, kemarin aku ini ya pakai penerjemah tersumpah dari Fathur Rozak gitu ya. Jadi di sini aku mencontohkannya Fathur Rozak di nama pejabat publiknya. Kemudian jabatannya di sini karena sudah terdeteksi otomatis penerjemah tersumpah. Sementara untuk instansi pejabat publiknya itu kemarin aku nulisnya itu penerjemah resmi dan tersumpah Fathur Rozak. Seperti itu. Kemudian tempat cetak sertifikatnya adalah pilih yang apostille loket pusat. Dan jika sudah, silahkan teman-teman bisa klik simpan dan lanjutkan. Di sini nggak bisa karena yang atasnya nggak aku isi gitu ya. Info tambahan untuk teman-teman S1, karena teman-teman setelah sampai di Turki ini harus mengurus Denklik gitu ya. Jadi teman-teman setelah mendapatkan apostel dari Kemenkumham, silahkan untuk memfotokopi dokumen transkrip dan ijazah ini, kemudian datang ke embassy untuk minta dicap. Tujuan teman-teman untuk minta cap ini adalah, jadi ketika nanti teman-teman sudah di Turki, teman-teman sudah tidak perlu lagi untuk datang ke embassy Indonesia yang ada di Turki untuk meminta cap gitu. Jadi waktunya bisa lebih efisien. Part ketiga adalah mengurus visa. Nah, dokumen apa aja sih yang harus teman-teman bawa saat mengurus visa gitu ya. Tapi pastikan dulu sebelum itu teman-teman harus membuat appointment di website Turki, di website embassy Turki yang ada di Indonesia gitu ya. Dan nanti websitenya akan aku taruh di description box gitu ya. Oke, dokumen apa aja yang harus dibawa? Yang pertama yaitu pas foto biometrik. Biasanya ini ukuran 5x5 gitu ya. Jadi, foto yang seperti apa gitu ya? Foto yang menampakkan 70% muka kita gitu. Jadi jangan terlalu jauh fotonya gitu ya. Kemudian membawa paspor asli dan paspor fotokopi, kemudian ijazah dan transkrip fotokopian yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Kemudian ada fotokopi kakak, fotokopi akte, dan juga kabul mektubu atau LOA. Oke, itu aja teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya aku jelaskan di video kali ini. Akan ada juga part 2 gitu ya, terkait dengan hal apa saja yang teman-teman harus lakukan ketika udah sampai di Turki. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.